Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat tentu kepada teman-teman yang sudah ikut seleksi P3K di tahap 1 dan sudah dinyatakan lulus. Alhamdulillah Undang-Undang ASN resmi disahkan. Tenaga honorer yang diangkat jadi P3K di tahun 2025 ini akan dapat tunjangan dan jaminan sosial. Itu Bapak Ibu yang akan kita bahas ya, terkait dengan tunjangan dan jaminan sosial yang akan didapatkan oleh teman-teman yang diangkat menjadi P3K penuh waktu tentunya. Untuk itu silakan nanti boleh disimak Bapak Ibu ya sampai selesai. Baik Bapak Ibu, ini lengkongayobandung.com ya Bapak Ibu. Ada kabar gembira bagi tenaga honorer yang diangkat jadi P3K tahun 2025 yang tentu seleksinya di tahun 2024 ya. Pasalnya pemerintah telah mengesahkan aturan terkait pemberian tunjangan dan jaminan sosial bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun aturan terkait tunjangan dan jaminan sosial ya bagi P3K ini tertuang di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 ya tahun 2023. Dalam Undang-Undang ASN tersebut pemerintah wajib memberikan hak ya, kepada P3K berupa beberapa tunjangan hingga jaminan sosial ya Bapak Ibu. Nah, lantas apa saja tunjangan dan jaminan sosial untuk P3K di tahun 2025 yang telah diatur ya dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2024. Nah, berikut ini daftar tunjangan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tunjangan keluarga, di mana tunjangan keluarga ini bagi yang diangkat menjadi P3K di tahun 2025, yaitu tunjangan yang nantinya akan diberikan kepada pasangan ya dan juga anak yang menjadi tanggungan P3K itu sendiri. Jadi artinya tunjangan keluarga itu untuk tunjangan anak dan tunjangan pasangan baik istri maupun suami. Untuk tunjangan kalau disamakan nanti dengan ASN PNS, maka untuk 10% itu adalah untuk tunjangan suami istri, kemudian anak itu per anaknya 2%. Kemudian tunjangan pangan Bapak Ibu ini juga akan didapatkan oleh ASN P3K, di mana tunjangan kedua ini menjadi hak ya pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu tunjangan pangan yang perlu diketahui bahwa setiap tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K di tahun 2025 berhak untuk mendapatkan tunjangan pangan ini. Lalu yang ketiga adalah tunjangan jabatan struktural. Tentu ini bagi yang diangkat menjabat sebagai pejabat struktural. Nah, tunjangan ini akan diberikan kepada P3K yaitu tunjangan jabatan struktural. Adapun tunjangan yang ini diberikan kepada P3K yang menduduki jabatan struktural ya. Itu Bapak Ibu. Selain tunjangan jabatan struktural juga ada tunjangan jabatan fungsional. Nah, jadi bagi Bapak Ibu teman-teman honorer yang diangkat P3K yang menduduki jabatan fungsional juga akan mendapatkan tunjangan fungsional namanya. Juga diterima P3K yaitu tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan ini akan diberikan kepada P3K dengan tugas fungsional tertentu seperti guru atau tenaga kesehatan. Kalau guru itu kan ada tunjangan-tunjangan lain juga masih ada seperti misalnya tunjangan profesi guru ya TPG. Kemudian tunjangan khusus, ada juga tunjangan apalagi satu tambahan ya. Tambahan penghasilan. Kemudian nah ini yang dimaksud tadi saya sebutkan tunjangan lainnya itu. Jadi ada beberapa tunjangan yang akan didapatkan. Contoh misalnya tadi yang saya sebutkan itu ada tunjangan profesi guru, kemudian ada tunjangan khusus ini untuk teman-teman yang bertugas di daerah khusus, dan juga ada tambahan penghasilan gitu Bapak Ibu. Nah, selain tunjangan juga ada jaminan sosial Bapak Ibu ya. Jaminan sosial untuk P3K apa saja? Yang pertama adalah jaminan kesehatan. Fungsinya untuk menjamin kesehatan bagi para P3K, yang nantinya jaminan kesehatan ini akan menanggung biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan. Tentu harus ditempuh prosedurnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan sosial yang kedua yaitu yang akan diterima oleh P3K ini adalah jaminan kecelakaan kerja. Ini bisa digunakan untuk membayar biaya pengobatan hingga santunan apabila P3K mengalami kecelakaan saat kerja. Lalu yang ketiga, jaminan kematian.
Salah satu jaminan sosial yang akan diterima oleh P3K di tahun 2025 ini adalah jaminan kematian, ya. Dan tentu jaminan ini akan diberikan kepada ahli waris, ya, berupa santunan kematian dari pemerintah. Lalu yang keempat, jaminan pensiun. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga akan mendapatkan jaminan pensiun di masa tuanya. Nah, ini barangkali yang masih banyak polemik Bapak Ibu, apakah P3K ini mendapat jaminan pensiun layaknya seperti PNS begitu atau tidak. Ini yang masih perlu dibahas ya Bapak Ibu terkait jaminan pensiun. Karena kalau jaminan pensiun itu kan kalau seperti ASN PNS itu kan tiap bulan. Nah, lalu bagaimana dengan P3K? Nah, ini yang barangkali perlu kita pelajari, cari tahu, dan mencari regulasi yang terkait dengan ini supaya jelas begitu Pak Bapak Ibu, ya. Sebab selama ini kan masih simpang siur terkait dengan jaminan pensiun. Kemudian jaminan hari tua. Nah, untuk jaminan hari tua, jadi P3K yang memasuki hari tuanya akan menerima jaminan hari tua. Pemerintah memberikan tunjangan dan jaminan kepada tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K bertujuan agar kesejahteraan ASN semakin meningkat. Itu Bapak Ibu. Nah, itu ada dua tadi. Pertama ada jaminan sosial dan tunjangan, ya Bapak Ibu. Jadi ada jaminan sosial, juga ada tunjangan untuk teman-teman yang diangkat P3K penuh waktu tentunya, itu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin ya Bapak Ibu, ini sekedar informasi buat teman-teman yang baru diangkat. Kalau yang sudah lama diangkat kan sudah biasa, jadi informasi ini abaikan saja, gitu ya. Jadi teman-teman yang baru diangkat nih, yang belum tahu, tentu ini informasi penting agar Bapak Ibu hak-haknya apa yang akan diterima itu jadi tahu, gitu ya, baik tunjangan maupun jaminan sosial. Itu ya Bapak Ibu, informasi yang dapat saya bagikan. Semoga informasi singkat ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.